Anda kembali dalam realita. Pemirsa mengamuk dan membawa senjata tajam di depan Koramil Pamengpek, Garut, Jawa Barat. Dua preman diringkus petugas. Pelaku bernama Dadang Buaya yang tengah mabuk berat, nekat berbuat onar karena masalah lalu lintas. Dalam video amatir, sekelompok orang mengamuk di depan markas Koramil Pamengpek Kodim 0611 Garut, Jawa Barat. Para pelaku membawa senjata tajam dan dalam keadaan mabuk berat. Peristiwa bermula saat pelaku Dadang, warga Kecamatan Cibalong, terlibat cekcok dengan pengendara lain saat berpapasan di jalan. Pelaku lantas mengancam korban dengan sebilah pisau. Merasa nyawanya terancam, korban akhirnya meminta bantuan dan perlindungan ke Makoramil Pamengpek. Namun pelaku justru menghimpun massa bersenjata tajam dan mengejar korban hingga ke Koramil Pamengpek, Garut. Si Dadang Buayanya ini mengejar ke sana ya, mengejar ke Koramil, tapi mobilnya di depan. Jadi oleh babinsa kami dari Koramil ditahan, tidak bisa masuk. Oknum ini membawa senjata tajam, ada parang, ada gerek, ada samurai, ya, termasuk ada minuman keras di dalam yang kita sita dan sudah saya laporkan ke Kapolres Garut. Dadang bersama rekannya kini ditangkap dan diamankan di Mapolres Garut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Video pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam karyawan dengan benda tajam di Mall Panakukang Square, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut guna mencari tahu motif pengancaman. Inilah video amatir seorang pimpinan departemen store mengamuk dan mengancam dengan senjata tajam seorang karyawan di Mall Panakukang Square, Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas keamanan mal yang melihat kejadian ini pun langsung membawa korban yang diancam agar tidak terjadi perkelahian. Sementara itu, menurut Kanit Reskrim Polsek Panakukang, Ibtu Jeriadi, korban telah melaporkan kejadian tersebut. Kalau untuk saat ini, menurut tanggapan dan pelaporan dari korban, bahwa merasa dirinya diancam oleh salah satu karyawan di salah satu mall yang berada di wilayah hukum Panakukang. Dia mengancam pakai apa, Bang, dalam videonya, Bang? Untuk saat ini dari rekaman video saya lihat berupa sebatang besi, ya. Namun untuk pengembangan lebih lanjut kita masih dalam proses penyelidikan. Polisi kini tengah menyelidiki kasus tersebut dan akan memanggil sejumlah saksi untuk mengetahui motif pengancaman. Seorang pria merusak dan membakar sejumlah fasilitas sekolah di Tuban, Jawa Timur. Tak hanya fasilitas sekolah, pelaku juga menghancurkan ruang kantor polisi dan menantang sejumlah anggota polisi untuk berduel. Inilah detik-detik perusakan Madrasah Aliyah Abdurrahman yang ada di Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pelaku adalah Atok Kurohman alias Bandrek, warga desa Sidodadi, Kecamatan Bangilan, Tuban. Pria 32 tahun yang belakangan diketahui memiliki gangguan jiwa ini membakar gazebo yang ada di dalam sekolah setempat dengan bensin. Aksi Bandrek ini dipergoki oleh Solihin, kepala MA setempat yang hendak beraktivitas di sekolah. Solihin kemudian menegur pelaku, namun ia justru diserang dengan lemparan pot bunga dan batu. Akibat kejadian, sejumlah fasilitas sekolah rusak, diantaranya 2 mobil operasional dan juga sejumlah kaca kelas. Kali nggak kena, kemudian yang terakhir, yang ketiga saya dilempar pakai pot bunga, nggak kena, dilempar lagi pakai pecahan pot bunga. Sampai akhirnya saya bisa keluar dari pintu gerbang, Bandrek menjebol pagar ini, kemudian merusak 2 kaca mobil, helm sama pickup. Tak cukup hanya merusak sekolah, pelaku kembali merusak Mapolsek Bangilan, Tuban dengan melempari batu. Akibatnya sejumlah ruangan polsek pun rusak. Pelaku bahkan menantang sejumlah anggota polisi, namun akhirnya pelaku bisa diringkus. Di 1 bulan. Kerusakan apa saja? Kerusakan kaca jendela rumah, kaca jendela mobil, maupun kaca jendela polsek. Terus untuk pelaku saat ini di mana posisi? Pelaku saat ini sekarang kami arahkan ke rumah sakit jiwa. Kini pelaku dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya untuk mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi.
Diduga sopir mabuk, bajai terguling di Jalan Layang Slipi Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat. Bahkan sang sopir yang ketakutan dan sempat mengamuk di lokasi nyaris dihakimi warga yang mengamankannya saat berusaha kabur. Sopir bajai ini tidak berkutik saat diamankan warga Slipi Kemanggisan Palmerah, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Bahkan sopir ini nyaris dihakimi warga karena sempat mengamuk dan melukai salah satu warga ketika dirinya hendak diamankan. Diduga sopir ini dalam kondisi pengaruh minuman keras saat mengendarai kendaraannya hingga mengakibatkan kecelakaan. Nggak mau, kalau nggak mau, kamu sadar dulu ayah. Ingat istri kamu lagi mengandung. Istri sopir bersama putranya yang datang ke lokasi hanya bisa menangis melihat kondisi suaminya. Akhirnya ya dia takut, ikutin warga, dia lari. Padahal nggak kenapa-napa, ada penumpangnya juga. Sempat ngamuk tadi dia? Ngamuk, banyak yang dikejar juga sama dia. Karena dia takut, Bang. Bukan masalah ini ya, karena dia takut. Takut dihubungi masa. Penumpangnya sendiri gimana, Bang? Hah? Ada penumpang nggak bajainya? Ada, penumpangnya ada. Dalam insiden ini, seorang penumpang bajai yang terguling mengalami luka ringan dan dibawa warga ke klinik terdekat. Sementara guna menghindari amuk warga, kepolisian Polsek Palmerah, Jakarta Barat langsung mengamankan sopir. Sepasang muda-mudi di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah dirazia Satpol PP saat pesta mabuk lem. Seorang di antaranya mengamuk saat akan diamankan. N, seorang remaja putri berusia 15 tahun berontak dan berupaya kabur dari petugas Satpol PP yang tengah patroli. N bersama seorang pria 26 tahun berinisial R kedapatan petugas hendak mabuk lem di tempat gelap di bawah patung ikan Jelawat Sampit. Keduanya mengaku baru bertemu di tempat tersebut. Petugas kemudian mengamankan satu kaleng lem dibungkus kantong kresek yang diduga digunakan untuk mabuk-mabukan. Memang harus ada lampu penerangan untuk menghindar hal-hal yang seperti kita lihat saat ini. Soalnya saya juga baru pertama kali ini malam keluar kaget, makanya shock saya lihat anak perempuan yang seperti itu sampai merinding. Remaja perempuan kemudian diantar pulang ke rumah kerabatnya yang diberikan pembinaan. Sementara pelaku pria dibawa ke dinas sosial karena mengaku tidak memiliki tempat tinggal. Warga di Dompu, Nusa Tenggara Barat mengamuk dan merusak rumah seorang tersangka pembunuh istri polisi. Pembunuhan terjadi beberapa waktu lalu akibat tersangka mabuk. Salah seorang warga yang marah melempar genteng rumah tersangka di Kelurahan Bali 1, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Warga ini juga merusak genteng dengan balok kayu. Akibat kemarahan warga, rumah tersangka pembunuhan istri polisi rusak berat. Atap rumah hancur sehingga tak dapat ditinggali. Polisi yang berjaga tidak bisa meredam amarah warga. Terkait pengerusakan rumah, itu bentuk kekecewaan pada keluarga karena perbuatan pelaku ini sangat keji, di mana seorang ibu yang sudah berumur 50 tahun ditusuk dengan sadisnya. Ada 2 tusukan yang kita dapat kemarin, itu di dada dengan dekat leher 1. Sebelumnya, warga beramai-ramai mengepung tersangka yang kabur ke dalam masjid. Warga marah karena tersangka mabuk minuman keras dan membunuh seorang istri polisi. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis hingga polisi melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan warga. Gara-gara terlambat menyalakan obat nyamuk bakar, seorang ibu di Magetan, Jawa Timur babak belur dianiaya oleh anak kandungnya sendiri. Pelaku dibekuk aparat atas laporan sang ibu yang tidak terima dengan perlakuan anaknya.
Pemuda berusia 32 tahun warga desa Terung, Kecamatan Panekan, Magetan, Jawa Timur ini ditangkap setelah menganiaya wanita yang melahirkannya. Alasannya sepele, hanya karena sang ibu tidak menyalakan obat nyamuk bakar. Pelaku dikenal temperamental dan suka mabuk-mabukan. Emosinya semakin tidak terkendali jika berada dalam pengaruh minuman keras. Sebelum peristiwa penganiayaan, Adi meminta ibunya untuk membeli nasi goreng. Setelah kembali, pelaku kembali meminta ibunya untuk menyalakan obat nyamuk bakar. Namun permintaan itu tidak segera dilakukan korban. Pelaku pun kesal dan langsung memukuli ibunya hingga lebam di sekujur tubuh dan wajahnya. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita kemoceng, alas kursi rotan, gantungan baju dan jam dinding yang digunakan pelaku untuk menganiaya ibunya. Tersangka ini meminta tolong untuk menyalakan obat nyamuk bakar di rumah itu, tetapi oleh korban ini belum sempat dinyalakan. Akhirnya tersangka ini marah-marah dan memukuli korban itu sendiri sampai dengan babak belur. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman di atas 5 tahun penjara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pasangan muda bukan suami istri dan pekerja tempat hiburan malam terjaring razia. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.